Jadi khodam itu, dengan memiliki khodam kita itu nanti rezekinya sulit atau enggak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya. Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli impor dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Baiklah sedulur semua, yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu dari pertanyaan dari subscriber ya, tentang apakah dengan memiliki khodam bisa untuk menyulitkan rezeki gitu ya. Nah, itu yang akan saya bahas kali ini. Jadi khodam itu, dengan memiliki khodam kita itu nanti rezekinya sulit atau enggak gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi untuk pembukaan kita awali dulu dengan memahami apa itu energi ya. Jadi sedulur, khodam itu kan sebenarnya dia itu adalah energi kan. Jadi khodam itu juga membutuhkan energi untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu kan. Misalnya ketika dia ingin memenuhi suatu hajat kita sebagai tuannya, dia itu membutuhkan energi, kekuatan gitu. Seperti contoh ada orang yang menyerang santet gitu kan. Menyerang santet. Kemudian orang yang memiliki khodam ini, khodamnya itu juga akan melakukan perlawanan dengan kekuatan. Nah, kekuatan ini dia itu adalah energi gitu. Itu adalah energi. Nah, si khodam ini membutuhkan energi. Nah, kenapa kok kita bahas energi? Nah, jadi setiap khodam, setiap amalan, setiap ilmu, asma, hijib, itu semuanya kan memiliki energi juga gitu kan. Semuanya memiliki energi. Terdapat energi goib di dalamnya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, bukan khodamnya yang berefek menyulitkan rezeki, tapi energi bawaan khodamnya ini sedulur. Jadi gitu. Energi bawaan khodam ini bisa untuk menyulitkan rezeki. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang timbul. Bukannya rezeki itu diaturnya oleh Tuhan gitu, dari Gusti Allah. Kok kenapa khodam bisa untuk menyulitkan rezeki? Nah, jadi bukan khodamnya sedulur yang menyulitkan rezeki, tapi energinya itu. Energi yang seperti contoh nih. Ada energi yang bisa untuk menyulitkan kerejekian kalau kita memahami ilmu kanuragan sedulur. Kalau seseorang belajar ilmu kanuragan di usia yang belum waktunya, ketika wadah batinnya belum siap untuk menerima energi kanuragan, misalnya di umur di bawah 17 tahun contoh ya. Kita ambil contoh di umur 15 tahun dia sudah belajar ilmu kebal-kebalan, belajar ilmu pukulan-pukulan gitu kan, buat perkelahian, buat cari keributan gitu. Nah,
nanti dia akan merasakan saat umur 30 atau 25 tahun itu dia akan merasakan di mana energi tersebut itu akan menjadi energi yang kadaluarsa dan menyulitkan kerejekian. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena energi itu membentuk energi bentengan sedulur. Energi benteng goib itu membentuk sebuah benteng di lapisan tubuh kita gitu. Energi benteng goib itu membuat lapisan di tubuh rohani kita. Nah, energi ilmu kanuragan tersebut itu bisa untuk istilahnya menstop gitu ya, menstop energi-energi positif yang akan menghampiri kita. Nah, itu dari ilmu kanuragan, energi dari ilmu kanuragan. Nah, khodam pun juga sama seperti itu. Misalnya nih ada khodam yang memiliki energi keras gitu, energi bentengan yang sangat kuat sekali. Biasanya dia itu akan melapisi tubuh kita, memberikan energi kepada tubuh kita, sehingga diri kita itu akan misalnya tidak mempan disantet, tidak mempan diguna-guna, tidak mempan dipelet dan lain sebagainya. Nah, energi goib itu memang bermanfaat untuk hal tersebut, tapi sangat berpengaruh ke jalan rezeki kita. Jadi bentengan itu juga akan membentengi energi-energi positif yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya ketika ada energi positif dari seseorang yang mau mengajak kita bekerja, tiba-tiba saat sudah dekat dengan kita dia merasa tidak nyaman gitu. Merasa tidak nyaman, pada akhirnya dia malah pergi, gak mau ngajak kita kerja gitu kan. Nah, pada akhirnya apa? Yang seharusnya kita mendapatkan rezeki pekerjaan dari orang tersebut, malah orang tersebut malah gak jadi gitu, gak mau sama kita. Nah, itu yang dimaksud dengan sulit rezeki itu di situ. Jadi selalu ada yang menghalangi, selalu ada sesuatu yang membuatnya tidak deal gitu, tidak jadi. Selalu ada hambatannya lah gitu. Itu yang disebut dengan energi sedulur, energi. Nah, setiap khodam itu seperti itu, dia itu akan memberikan energi kepada kita. Toh itu energi bentengan, toh itu energi pengasihan, karena kan sesuai dari kemampuan si khodam juga sedulur. Misalnya kan khodam macan putih, dia itu akan memberikan energi kewibawaan untuk kita. Sehingga bukan khodamnya yang bekerja, tapi energi khodamnya memberikan kita istilahnya kewibawaan melalui energi, sehingga orang-orang akan melihat kita seperti berwibawa, disegani orang-orang gitu. Terlihat karismatik. Begitupun dengan energi pengasihan. Energi pengasihan kan kalau orang melihat kita menjadi simpati, menjadi tertarik gitu kan. Nah, yang menjadi bahaya itu ketika energi bentengannya itu terlalu banyak, terlalu tebal gitu. Nah, itu yang bisa menjadi efek samping buat pemilik khodam apapun ya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah bagi mereka yang belum terbuka wadahnya gitu, saudara. Berbeda dengan seseorang yang wadahnya sudah kuat. Kalau memang wadah batinnya sudah kuat, sudah menyala dengan terang, insya Allah misalnya dia mau belajar ilmu apapun, mau pengisian khodam dengan energi goib setebal apapun, tetap bisa gitu kan, tetap bisa. Karena di dalam diri kita itu ada filter sedulur, dimana energi yang kira-kira nggak cocok buat kita, batin kita itu akan menyaring secara otomatis, tersaring gitu. Yang diambil hanya yang positifnya, hanya yang bagus untuk tubuh kita begitu. Nah, itu yang disebut dengan energi dan juga batin yang sudah kuat. Nah, kenapa kok batin yang masih lemah tidak bisa untuk menyaring energi-energi yang tidak baik untuk kita? Ya karena batin kita itu belum kuat menerima energi yang besar tersebut gitu. Jadi malah menjadi energi yang tidak baik buat diri kita. Nah, itu nanti bisa menjadi sulit rezeki ya, bisa dibilang seperti itu ya. Bisa dibilang seperti itu. Makanya menurut saya kalau misalnya mau pengisian khodam itu jangan di umur-umur 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun, jangan dulu lah. Kalau bisa 17 tahun ke atas. Padahal padahal di padepokan lain sudah bisa, mau belajar umur 13 tahun, 12 tahun, ya itu nggak apa-apa, itu terserah. Sebenarnya bisa mau belajar umur 13 tahun, mau belajar umur 10 tahun bisa, asal ada pembimbingnya dan asal dari dasar dulu sedulur. Dimulai dari pembukaan wadah dulu, penguat batin gitu kan. Kalau batinnya belum ada apa-apanya, terus dikasih khodam yang memiliki energi yang keras, itu malah bahaya buat masa depan dia nanti. Itu bisa dilihat misalnya 10 tahun atau 15 tahun ke depan, itu pengaruhnya ke situ. Itu nanti akan memiliki energi, dia itu akan dilapisi energi yang tidak bagus gitu kan.
Oke, khasiatnya memang terasa, khasiat buat kewibawaan, buat kebalnya terasa. Tapi saat dia misalnya mau cari pekerjaan, mau cari rezeki, mau cari usaha, berusaha gitu. Nah, dia itu nanti nggak akan bisa maksimal di hal tersebut gitu sedulur. Jadi malah susah nanti soal istilahnya mencari nafkahnya, mencari uangnya lah. Jadi itu yang bisa untuk menghambat rezeki yang datang kepada kita. Jadi dikarenakan energi itu yang terlalu tebal di dalam tubuh kita, sehingga batin kita itu belum bisa menyaring, belum bisa untuk menfiltrasi, belum bisa untuk memfiltrasi mana yang bagus dan mana yang tidak bagus gitu. Berbeda dengan yang sudah kuat, mumpuni wadah batinnya gitu. Meskipun energinya besar, energinya tidak baik untuk kita, dia itu bisa mengolah, batin kita itu bisa mengolah. Yang tidak baik dibuang, yang baik disimpan di dalam diri kita, di tubuh rohani kita. Jadi begitu sedulur. Jadi bukan karena khodamnya yang berpengaruh untuk rezekian, bukan. Bahkan banyak yang sudah pengisian khodam ke saya, yang ada yang jawara, yang khodam macan putih, malah rezekinya malah semakin lancar ada. Yang rezekinya semakin banyak. Bahkan ada yang seorang pedagang gitu kan, pedagang, ada yang pengusaha, mereka mengambil pengisian khodam jawara, ada malah semakin istilahnya semakin berkembang usahanya. Ada yang, karena memang batinnya sudah kuat. Beda dengan seseorang yang batinnya masih lemah, masih belum bisa untuk menyaring energi yang terlalu besar, terlalu menumpuk di dalam wadah batin kita, saudara. Jadi itu yang sangat penting. Makanya kalau mau pengisian khodam, saran dari saya ya minimal 17 tahun lah ya, karena umur itu sangat berpengaruh untuk wadah batin kita itu sangat berpengaruh dari umur juga gitu. Jadi bukan hanya dari pengisian memperkuat wadah batin ataupun misalnya diaktifkan oleh seseorang gitu. Jadi dari umur pun itu berpengaruh. Meskipun misalnya umurnya nih baru 13 tahun, kemudian ada seseorang guru yang diaktifkan wadah batinnya secara paksa gitu supaya kuat batinnya. Tetap itu nanti ada di mana maksimalnya di berapa persen, nggak bisa dipaksain, saudara. Makanya umur itu juga sangat berpengaruh. Umur pun sangat berpengaruh di meningkatnya kekuatan wadah batin kita. Biasanya kalau wadah batin yang kuat, yang mumpuni itu secara alami di umur 30 tahun. Berbeda dengan seseorang yang misalnya dia memang dibukain oleh seseorang wadahnya gitu. Itu malah bisa untuk mempercepat. Misalnya 20 tahun udah kuat, 19 tahun udah kuat gitu. Kalau secara alaminya biasanya umur 30-35 tahun tanpa melakukan apapun. Nah, kalau wadahnya sudah kuat, mau pengisian khodam jawara kayak mau khodam macan putih 10 ekor kayak mau berapa kayak insya Allah bisa gitu. Jadi nggak akan berpengaruh dengan diri kita, kehidupan kita, malah akan semakin ada dorongan yang semakin bagus gitu sedulur. Jadi bukan khodamnya, bukan keilmuannya, bukan apanya, tapi diri kitanya gitu. Diri kitanya belum siap, intinya gitu ya. Jadi sedulur semoga paham untuk penjelasan yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.